Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, salam sehat selalu. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Pagi hari ini kita akan mengikuti ibadah live streaming. Saya percaya bahwa meskipun kita tidak beribadah secara langsung di gereja, tapi saya percaya bahwa hadirat Tuhan ada di antara setiap kita, ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara di rumah dan juga saya di tempat ini. Mari kita mengucap syukur pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian, kita naikkan doa kita, sebab Tuhan Yesus baik atas setiap kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami dapat beribadah ya Bapa. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Kami percaya Engkau hadir di antara kami ya Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau menyertai kami senantiasa. Oleh karena itu kami mau bersyukur Bapa buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Engkau ada bersama kami. Engkau ada menyertai kami. Bapa, kami bersyukur.
karena Engkau bersama dengan kami. Kami akan menikmati firman-Mu, kami akan menikmati hadirat-Mu dalam ibadah pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan, kiranya berkat Allah melimpah dalam kehidupan saudara dan pada kita semua pada hari ini. Mari sebelum kita memulai dengan pembacaan perenungan firman Tuhan, kita berdoa dahulu. Bapa kami yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat aktivitas yang Kau berikan pada saat ini, di mana Kau beri kesempatan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berfirmanlah apa yang akan Engkau hendak sampaikan buat kami semua, dan jadikan kami pelaku-pelaku firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dimanapun Bapak Ibu sekarang berada, baik di rumah ataupun dimanapun kita saat ini berada. Hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dengan judul adalah Damai Sejahtera Bagi Kamu. Damai Sejahtera Bagi Kamu. Mari sama-sama kita baca di dalam Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Yohanes 20 ayat 19 sampai 21. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Ayat 21, maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Kita lanjutkan ayat yang ke-26 sekalian. Di sini bunyinya demikian. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka, sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dimanapun saudara berada pada hari ini, kita melihat cerita ini. Saya sangat yakin kita semua sudah mengerti cerita ini. Kalau saat ini kita sedang dalam minggu-minggu di mana kebangkitan Tuhan Yesus, tidak ada salahnya kalau kita mau mendengarkan firman ini. Jadi pada saat Yesus, setelah dia bangkit, dan pada saat Yesus mati dan murid-muridnya ketakutan, dia bersembunyi di rumah. Namun Yesus yang sudah bangkit, dia menampakkan dirinya dan dia katakan, "Damai sejahtera bagi kamu." Yang menarik Bapak Ibu sekalian, setelah dia mengatakan damai sejahtera bagi kamu, ternyata ayat yang ke-20 tadi dia ulang kembali, "Damai sejahtera bagi kamu, aku mengutus kamu." Dan damai sejahtera bagi kamu yang ketiga diucapkan manakala Thomas, yang dia tidak percaya kepada Yesus. 8 hari kemudian, setelah ada pertemuan yang pertama tadi, maka Yesus menampakkan kembali, dan di situ pun Yesus katakan, "Damai sejahtera bagi kamu." Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, tentunya kalau di dalam kita membaca satu perikop dan ada satu ayat, ada kalimat-kalimat tertentu yang ditekankan, yang diucapkan berulang-ulang, itu artinya ada penekanan-penekanan khusus yang kita harus senak, yang kita harus pelajari, yang kita harus ambil maknanya. Kenapa Yesus harus mengucapkan damai sejahtera bagi kamu berulang-ulang? Dalam waktu dari sekian kita membaca 8 hari pun diucapkan kembali juga. Yuk kita sama-sama melihat apa artinya damai sejahtera bagi kamu. Saudara yang Tuhan kasihi, Bapak Ibu semua di rumah yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya kita harus sadar bahwa semua manusia menginginkan adalah hidup damai sejahtera. Enggak yang punya satu strata sosial yang rendah ataupun strata sosial yang tinggi. Semuanya membutuhkan damai sejahtera.
Dan Yesus tahu. Itu sebabnya Yesus berikan kalimat ini, berikan damai sejahtera bagi kamu, damai sejahtera bagi kamu, damai sejahtera bagi kamu. Karena Yesus ingin hidup kita mengalami damai sejahtera selama-lamanya. Haleluya. Mari kita akan belajar damai sejahtera bagi kamu yang pertama yang Yesus ucapkan di ayat yang ke-19. Itu dikatakan bahwa kondisi murid-muridnya sedang mengalami takut terhadap orang Yahudi. Tapi kalau saudara membaca di dalam Lukas, di situ dikatakan bahwa murid-muridnya takut karena melihat Yesus hantu. Saya tidak mempersalahkan penyebab ketakutan itu, tetapi yang mau saya sampaikan pada hari ini adalah ketakutan membuat kita tidak damai sejahtera. Dan Yesus tahu. Itu sebabnya murid-muridnya pada saat Yesus menampakkan diri, maka dia katakan damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dimanapun kita berada, termasuk yang di rumah, mari kita introspeksi diri. Bukankah saat ini dengan situasi keadaan yang tidak menentu seperti ini, maka semuanya mengalami satu ketakutan. Ada yang ketakutan, bahkan sakit sedikit saja, maka langsung kita seperti paranoid, mengalami ketakutan. Wah, jangan-jangan kita sakit ini, jangan-jangan. Itu manusiawi sekali. Itu sebabnya kita tidak boleh mengalami ketakutan yang terlalu amat sangat. Karena hari ini firman Tuhan katakan kalau kita berada di dalam ketakutan, dalam kondisi penyebabnya apapun juga, pokoknya kalau kita takut, maka Yesus dia memberikan damai sejahtera bagi kamu, bagi kita semuanya, sehingga rasa takut itu hilang dan hati kita penuh dengan damai sejahtera. Itu yang pertama. Yang kedua, damai sejahtera diberikan dalam kondisi bagaimana? Itu ada di ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Ayat 21, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Damai sejahtera bagi kamu yang Tuhan berikan buat murid-muridnya, berbicara tentang pengutusan dan penyertaan Tuhan. Murid-muridnya dia harus mengikuti amanat agung yang Tuhan berikan. Itu sebabnya Tuhan utus. Dan saudara, yang namanya diutus itu pasti ada sesuatu yang membuat tidak nyaman. Yesus tahu, itu sebabnya dia berikan damai sejahtera bagi kamu. Manakala kita keluar mendapatkan satu kondisi yang tidak nyaman karena satu tugas, Yesus berikan juga damai sejahtera buat saudara dan buat saya. Saya tidak tahu kondisi saudara sekarang sedang menghadapi satu tugas atau sedang menghadapi satu kondisi yang keluar dari zona nyaman kehidupan saudara, sehingga saudara tidak mengalami damai sejahtera. Tapi hari ini firman Tuhan katakan, kalau kita dalam kondisi gelisah, kita dalam kondisi tidak nyaman, kita dalam kondisi memikul satu beban tanggung jawab itu dan membuat kita tidak ada damai, maka Yesus katakan damai sejahtera bagi kamu, bagi saudara, dan juga bagi saya. Yang ketiga, kita lihat lagi damai sejahtera yang bagaimana. Pada saat 8 hari kemudian, Yesus menampakkan diri karena karena Thomas tidak percaya kepada kebangkitan Yesus. Dan apa yang terjadi? Yesus tampakkan dirinya dan dia katakan damai sejahtera bagi kamu. Artinya apa? Artinya adalah bahwa damai sejahtera yang ketiga diberikan buat saudara dan saya, supaya kita semakin kokoh, semakin teguh percaya kepada Tuhan. Firman ayat yang tadi katakan di penghabisan katakan demikian, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya.
Saudara saat tidak melihat secara fisik tentang kebangkitan Yesus, tapi Yesus katakan, berbahagialah orang yang disitu katakan yang tidak melihat namun percaya. Dan untuk membekali supaya kita tidak goyah, maka Yesus sampaikan juga damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, renungan singkat buat firman Tuhan pada hari ini mengajarkan buat kita 3 hal. Yang pertama adalah kalau kondisi kita sedang mengalami satu ketakutan, janganlah takut itu membelenggu kita sampai terus-menerus kita ketakutan. Kenapa? Karena damai sejahtera Allah itu menyertai saudara dan saya, membuat kita damai. Dan yang kedua adalah manakala kehidupan kita berada di dalam keluar dari zona nyaman sehingga membuat kita tidak nyaman, maka percayalah bahwa Yesus memberikan sesuatu tanggung jawab pada kita itu, karena ada satu damai sejahtera dan itu membuktikan penyertaan Yesus di dalam kita menjalankan tugas-tugas kita yang dibebankan itu. Itu sebabnya ada damai sejahtera. Dan yang ketiga adalah manakala kita dalam kondisi seperti ini, kita mulai bimbang, mulai kita ragu, maka Yesus katakan damai sejahtera bagi kamu. Kiranya damai sejahtera itu membuat kita semakin percaya, semakin teguh memegang akan iman kita dan percaya kepada Tuhan Yesus, setia sampai mati. Saya tutup dengan 2 Korintus 13 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku sehati, sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Haleluya. Kita akan rasakan hari-hari selanjutnya dengan damai sejahtera dari surgawi itu melingkupi kita, memenuhi kehidupan kita, sehingga kondisi kita dalam berbagai apapun juga kita tidak perlu khawatir, karena damai sejahtera Allah itu bagi saudara dan bagi saya Tuhan berikan buat kita semuanya. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan renungan firman-Mu dan kami semakin yakin bahwa damai sejahtera Allah itu yang tidak dapat kami dapatkan di dunia ini, kami dapatkan hanya daripada-Mu saja Yesus. Dan kami bersyukur karena Engkau telah memberikan damai sejahtera itu bagi kita semuanya. Damai sejahtera dari Allah Roh Kudus itu memenuhi kehidupan kita sehingga hati kita penuh dengan sukacita, dan kami menatap hari esok dengan tidak ada rasa khawatir, dengan tidak ada rasa bimbang, dan tidak ada rasa takut, tetapi semakin percayakan teguh kepadamu Tuhan, karena damai sejahtera itu bagi kita semuanya yang dari Tuhan itu telah memenuhi kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Selamat kita menikmati damai sejahtera Allah bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi rema di dalam hati, di dalam kehidupan kita. Kita semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan, dan firman itu bertumbuh, berbuah-buah lebat dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi berkat bagi banyak orang untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebentar kita akan menutup ibadah kita. Sebelum kita berdoa syafaat, mari kita naikkan satu pujian, Tuhanlah perlindunganku. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolongku di waktu susah. Sangat
Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Kita baru saja menerima berkat Tuhan, yaitu firman-Nya melalui Bapak Daniel Kristanto. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, di mana damai sejahtera Tuhan ada di dalam kehidupan kita, kehidupan saya, saudara-saudara semua. Atas nama Gembala Sidang dan Jemaat Tuhan GPP Sejahtera, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Daniel Kristanto yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Daniel, memberkati pelayanannya maupun keluarganya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sehati berdoa, masuk di dalam doa syafaat. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih buat firman-Mu. Tuhan, biar damai sejahtera-Mu selalu menyertai kami, jemaat-Mu GPPI Sejahtera. Di saat ini Tuhan, kami sehati berdoa buat masalah-masalah Tuhan, yaitu seluruh jemaat Tuhan GPPI Sejahtera. Mari Engkau lawat mereka Tuhan, jamah mereka yang sakit Tuhan, karena kami yakin dan percaya oleh bilur-bilur-Mu segala sakit penyakit sudah disembuhkan. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini Engkau menjamah Bapak Simite yang sedang sakit radang tenggorokan. Dalam nama Yesus, segala kelemahan tubuh Bapak Simite sudah disembuhkan melalui kematian Tuhan Yesus di Bukit Kalvari. Terima kasih Tuhan. Jamah juga Bapak Livaing. Tuhan jamah, Tuhan berkati ginjalnya sehingga pulih seperti semula. Tuhan memberkati juga iinya Ibu Meli. Tuhan berkati, Tuhan berikan roh pertobatan yang sungguh. Jamah kesehatannya Tuhan, organ-organ tubuhnya Tuhan Kau tahu. Juga mamahnya Meli juga Tuhan, jamah Tuhan, berikan kekuatan, keteguhan imannya. Terima kasih Tuhan, Kau lawat saudara kami Tuhan, jemaat-Mu GPP Sejahtera, yang kami tidak sebutkan namanya satu persatu, yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang menghadapi masalah persoalan Tuhan, tolong mereka. Yang dalam kekurangan Tuhan karena situasi saat ini Tuhan, mungkin dia sedang tidak ada pekerjaan, Tuhan tolong biar dana-dana bantuan bisa dia dapatkan. Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan GPP Sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat Bapak Gembala, Bapak Pendeta Herman. Tuhan, pakai Tuhan dengan hikmat yang daripada-Mu dalam mengembalakan domba-domba-Mu saat ini Tuhan. Berkati keluarganya, berkati juga Ibu Pendeta Lydia Diarja, berkati terus Bapak Daniel Kristanto, Tuhan dalam pelayan-pelayanannya menjadi alat saluran berkat-Mu. Tuhan, kami juga berdoa buat negara dan bangsa, di mana saat ini Tuhan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, sedang ada wabah yaitu COVID-19. Tuhan, banyak saudara-saudara, banyak bangsa ini yang terkapar masuk di rumah sakit karena virus-virus ini Tuhan. Tuhan, biarlah pertolongan-Mu Tuhan, Engkau pakai para dokter, para medis Tuhan, untuk kesembuhan-Mu Tuhan. Berkati Tuhan para dokter sebagai garda terdepan Tuhan. Mari Tuhan tolong buat rumah sakit yang menampung Tuhan penderita-penderita COVID-19 ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati Tuhan para pemimpin-pemimpin kami dari yang tertinggi hingga yang terendah. Tuhan, berikan hikmat-Mu Tuhan, supaya mereka dalam mengatasi COVID-19 ini dengan hikmat yang dari Tuhan dan dengan pimpinan Tuhan, sehingga mereka bisa melakukan tugas-tugasnya dengan benar. Tuhan, berkati seluruh elemen masyarakat supaya tidak lengah dan tetap mentaati aturan yang diberlakukan, sehingga tidak terjadi potensi penularan virus corona. Kerjasama seluruh komponen baik dari pusat maupun daerah betul-betul terjalin dengan baik. Tuhan, kami percaya Tuhan, di mana Tuhan kalau kami mendapatkan berita di Indonesia ini Tuhan, masalah virus corona ini Tuhan mengalami penurunan sebesar 11%. Puji Tuhan, karya-Mu nyata Tuhan, kuasa-Mu nyata.
Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, biar virus ini lekas selesai Tuhan, wabah ini Tuhan, lekas selesai buat Indonesia. Dan pulihkan ekonomi bangsa kami, pulihkan Tuhan, kalau mulai Tuhan perekonomian mau digerakkan lagi, maupun angkutan-angkutan Tuhan, akan digerakkan lagi Tuhan. Berkati para menteri-menteri yang mengatur Tuhan untuk perekonomian negara dan bangsa ini, maupun menteri Tuhan perhubungan juga Tuhan, Kau memberkati Tuhan dalam mengatur Tuhan sarana-sarana untuk Tuhan jalannya pemerintahan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara kami yang dalam kondisi saat ini, dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, mereka terkena bencana banjir, tanah longsor. Tuhan, tolong mereka Tuhan, kalau banyak berita-berita yang menakutkan, yang mengerikan, bahkan kejahatan akhir-akhir ini makin meningkat. Tuhan, tolong Tuhan, sadarkan mereka, ampuni mereka Tuhan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan, berkati Tuhan para TNI dan Polri dalam menjaga keamanan negeri tercinta ini Tuhan. Berkati dengan hikmat yang daripada Engkau, dengan adil, dengan hikmat-Mu Tuhan. Tolong Tuhan, biar negara ini tetap aman dan kondusif. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji dan hormat dan syukur hanya bagi Engkau. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, selanjutnya saya serahkan Bapak Pendeta Herman untuk doa berkat. Mari kita mengangkat tangan kita mau menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat yang sudah Bapa sediakan bagimu. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami sekalian mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa padamu. Amin.